Halo, jumpa lagi dengan Pak Guru Toto. Semoga semuanya masih tetap sehat, tetap semangat, dan siap belajar. Oke, kali ini Pak Guru Toto akan membahas materi tentang menentukan nilai rata-rata atau MEAN dari data yang disajikan dalam daftar distribusi frekuensi berkelompok. Siap belajar? Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di video Pak Guru Toto di YouTube channel ya. Baik. Oke, sekarang kita mulai dengan pengertian ya. Kita lihat ini. Dalam kehidupan sehari-hari, terkadang saat kita mengambil data tentang tinggi badan, jarak, kecepatan, dan lain-lain, hasil pengukuran tidak selalu dapat dinyatakan dalam bilangan yang bulat ya, tapi terkadang dalam bentuk desimal. Karena jika nilai X kita gunakan sebagai nilai pengukuran, maka nilai X akan lebih praktis jika dinyatakan dalam suatu interval atau bentuknya kelompok seperti itu. Oke. Data acak yang jumlahnya besar dikelompokkan ke dalam beberapa kelas atau interval, maka nanti tabelnya itu disebut dengan daftar distribusi berkelompok. Pengertiannya seperti itu. Oke, lanjut. Kita lihat beberapa istilah ya nanti. Misal data tinggi badan tim basket sekolah disajikan dalam daftar distribusi kelompok sebagai berikut. Ini tabelnya ya. Ini tinggi badan, ini frekuensi yang tingginya itu di antara 150 sampai 154 itu ada 2 orang. Ini 155 sampai 159 itu 5 orang dan seterusnya seperti ini ya. Oke, maka kita perlu mendefinisikan ini ya, bahwa ini adalah kelas atau interval pertama, ini paham ya. Kemudian yang ini berarti kelas atau interval kedua ya. Ini kelas atau interval ketiga dan seterusnya seperti itu. Oke, kemudian yang ini adalah batas bawah interval ya. Batas bawah interval ini adalah batas bawah interval pertama, batas bawah interval kedua, dan seterusnya seperti itu. Ini adalah batas bawah. Kemudian yang di sini adalah batas atas ya. Di sini adalah batas atas itu, misalnya ini adalah 154 itu adalah batas atas kelas pertama, ini batas atas kelas kedua, dan seterusnya menjadi seperti itu. Oke. Kemudian tepi bawah kelas itu adalah batas bawah dikurangi 0,5. Maka nanti contohnya adalah tepi bawah kelas pertama itu adalah 149,5, berarti ini kan 150 dikurangi 0,5. Seperti itu ya. Oke, kemudian tepi atas kelas itu adalah batas atas ditambah 0,5, berarti kalau batas atas tepi atas kelas pertama itu adalah 154,5. Tepi atas kelas kedua adalah 159,5 dan seterusnya menjadi seperti itu. Itu penting ya, nanti akan dipakai di dalam perhitungan. Oke, lanjut. Kemudian titik tengah itu atau diberi lambang dengan X itu adalah setengah kali batas bawah ditambah batas atas. Berarti kalau titik tengah kelas pertama ini adalah 152 ya. Dari mana? Dari 150 ditambah 154 dibagi 2 atau setengah kali ini ya, seperti ini. Paham ya? Bisa dimengerti ya? Oke. Kemudian panjang kelas itu adalah tepi atas dikurangi tepi bawah. Seperti ini. 154,5 dikurangi 149,5 berarti nanti C-nya itu ini panjang kelasnya adalah 5, menjadi seperti ini ya. Paham? Bisa dimengerti? Baik. Oke, sekarang kita lanjut cara menentukan rata-rata dari data berkelompok ya. Kita lihat ini. Rata-rata data berkelompok dapat ditentukan dengan cara ini. X rata-rata sama dengan XS, ini rata-rata sementara, ini lambangnya, ditambah sigma FI UI per sigma FI dikalikan dengan C panjang kelas, ini adalah kode ya, dengan ini rata-rata sementara ini diambil dari nilai tengah dengan frekuensi terbesar. Ingat ya, caranya tadi mencari nilai tengah ya, itu adalah setengah kali batas bawah ditambah batas atas, menjadi seperti itu ya. Oke. Kemudian UI adalah kode, 0 itu dipakai untuk kode kelas dengan frekuensi yang terbesar, nanti kita lihat supaya lebih jelas ya. Kemudian C-nya itu panjang kelas, menjadi seperti itu. Ini harus paham dulu tadi mengenai beberapa istilah ya. Oke. Oke, sekarang kita lihat contoh yang pertama ya, kita lihat ini.
Tentukan rata-rata data tinggi badan tim basket sekolah disajikan dalam daftar distribusi berkelompok seperti ini ya. Oke, tinggi badan, kemudian ini frekuensi. Ini 150, tinggi badannya 150 sampai 154 itu 2 orang, dan seterusnya seperti itu. Maka kita akan membuat tabel lagi. Di sini adalah titik tengah XI, tadi ingat ya, titik tengah itu adalah setengah dikalikan 150 ditambah 154, berarti di sini adalah 152. Di sini berarti 157. Di sini adalah 162. Di sini adalah 167, yang di sini adalah 172. Ingat ya cara mencari titik tengah. Kemudian UI itu adalah kode dengan mulai 0 itu dipakai untuk kode yang frekuensinya terbesar. Ini 9, berarti di sini 0. Kemudian di atasnya ini min 1, di sini adalah min 2. Kemudian di sini adalah 1, di sini 2. Cara membuatnya seperti itu ya, urut saja ya. Di atasnya itu minus 1, min 2. Kalau ada lagi min 3 dan seterusnya. Sekarang FIUI berarti ini dikalikan, berarti minus 4 ya. Ini adalah minus 5, kemudian ini 0, kemudian ini 3, ini adalah 2. Paham ya? Bisa dimengerti ya? Oke, sekarang kita cari jumlahnya ini. Ya, jumlah sigma FIUI itu adalah 20, ini dijumlahkan. Kemudian ini juga dijumlahkan, berarti sigma FIUI itu adalah minus 4 ya. Ini sigma FI-nya 20, ini sigma FIUI adalah minus 4. Nah, sekarang kita cari rata-ratanya. Itu rata-rata sementara adalah dipakai titik tengah dengan frekuensi terbesar, berarti titik tengahnya ini 162, ini sini ya, sama dengan 162 ditambah sigma FIUI-nya adalah minus 4, di sini per 20 dikalikan 5 menjadi seperti ini. Berarti ini min 1, berarti didapat sama dengan 161 menjadi seperti ini. Gampang ya? Bisa dimengerti ya? Oke, sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua ya. Kita lihat ini ya. Tentukan rata-rata dari data berikut ini datanya, kemudian kita buat tabelnya di sini lagi ya. Ini adalah titik tengah, kemudian UI kode, kemudian FIUI ya, kita buat menjadi seperti ini. Oke. Titik tengahnya di sini adalah 101, di sini adalah 104, kemudian ini adalah 107, di sini adalah 110 ya. Kemudian ini 113, di sini adalah 116. UI berarti ininya 0, ini frekuensinya. Ini frekuensi terbesar, ini 0 ya. Kemudian di sini 1, 2, 3, 4, 5. Di sini tidak ada yang negatif ya, karena sudah mulainya di sini. Kemudian ini dikalikan 0. Kemudian ini 14, di sini adalah 16. Dikalikan 9, di sini adalah 8. Kemudian ini adalah 5. Kemudian jumlahnya ini adalah 78, di sini jumlahnya adalah 52, menjadi seperti itu. Maka rata-ratanya ya, rata-rata sementara kita lihat XI dengan frekuensi terbesar berarti 1001 di sini. 1001 ditambah ini 52 per 78 dikalikan 3 itu dihitung hasilnya menjadi 1001 ditambah 2 ini ya. Tambah 2 atau sama dengan 1003 menjadi seperti itu. Paham? Gampang ya, bisa dimengerti ya. Sekarang kita lanjut ke contoh yang ketiga. Tentukan rata-rata pada histogram ini. Kita lihat histogramnya ya ini. Berarti ini tepi bawah ini ya, tepi bawah. Maka kita harus merubah histogram ini menjadi tabel distribusi frekuensi berkelompok. Kita lihat tabelnya ini kelas. Berarti ini 23 sampai 27 intervalnya di sini ya. Ini 8, kemudian ini 28 sampai 32 itu 9. Seperti ini, paham ya cara merubahnya ini dari histogram menjadi seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal cari ini. Di sini adalah titik tengah, kemudian UI ini FIUI menjadi seperti itu. Paham ya? Bisa dimengerti kan ya? Oke, di sini berarti titik tengahnya 25 ya di sini. Oke, kemudian di sini adalah 30. Ini 35, 40, 45, ini 50.
Kemudian UI-nya mulai dari 0 di sini ya, karena frekuensi terbesarnya itu adalah ini 31, berarti 0, ini min 1, min 2, min 3, di sini 1, ini 2. Menjadi seperti ini, paham ya? Bisa cara merubahnya seperti itu. Kemudian dikalikan ya, 8 kali min 3, min 24, 9 kali min 2 itu min 18, dan seterusnya. Kemudian kita cari frekuensinya, ini jumlahnya di sini adalah 100, kemudian jumlahnya di sini adalah 0. Oh, berarti nanti rata-ratanya adalah rata-rata sementara ditambah sigma FIUI dibagi sigma FI dikalikan C. Rata-rata sementaranya kita lihat frekuensi terbesarnya tadi adalah 31, berarti ini 40. 40 di sini ya. 40 ditambah 0 per 100 dikalikan 5, berarti ini 0. Hasilnya adalah 40, menjadi seperti ini. Paham? Bisa dimengerti? Baik. Itu saja yang bisa Pak Guru Toto jelaskan pada pertemuan kali ini. Semoga menjadi jelas dan juga bermanfaat. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di video Pak Guru Toto di YouTube channel. Sampai ketemu lagi di video Pak Guru Toto berikutnya. Oke, thank you.